Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibnu Haitam, jumpa lagi dengan Miss Aila. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS bab 5, yaitu tentang budaya santun dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran di bab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah budaya santun di Indonesia. Kemudian yang kedua, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang pertama kita pelajari adalah budaya santun. Teman-teman, budaya santun itu sudah terdapat di dalam Pancasila, yaitu sila kedua dengan simbol rantai emas. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa beradab adalah bangsa yang santun. Nah, teman-teman tahu tidak apa arti kata santun? Santun artinya berbicara dan bertingkah laku yang baik. Sikap santun adalah kepribadian bangsa Indonesia dan sudah menjadi budaya bangsa kita. Contoh sikap santun meliputi, kita pelajari selanjutnya yuk. Nah, ini dia. Bagaimana sikap santun sebagai cerminan hidup rukun? Ada 4 kata ajaib yang dapat mencerminkan sikap santun sebagai cerminan hidup rukun. Untuk yang pertama adalah kata permisi. Jadi, jika kita ingin melewati orang, terutama orang yang lebih tua atau siapapun itu, kita harus mengucapkan kata permisi, dan itu adalah sikap santun yang dapat kita tunjukkan. Oke, kita lanjut untuk kata ajaib yang kedua, yaitu kata tolong. Nah, teman-teman pasti sering sekali mendengar kata tolong ini. Kita harus mempraktekannya ya, karena kata tolong ini harus kita ucapkan ketika kita meminta bantuan teman atau orang lain jika kita membutuhkan bantuan orang lain, dengan mengawalinya dengan kata tolong. Kata ajaib yang ketiga yaitu maaf. Kata ini diucapkan jika kita melakukan kesalahan. Jangan takut untuk mengatakan kata maaf, atau jangan malu ya teman-teman untuk mengatakan kata maaf, karena kata maaf ini merupakan salah satu sikap santun yang dapat kita cerminkan sebagai hidup rukun. Kata ajaib yang keempat yaitu terima kasih. Terima kasih kita ucapkan ketika kita sudah dibantu oleh teman atau orang lain. Itulah sikap santun yang dapat kita ucapkan dengan kata-kata ajaib seperti permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang keberagaman negara Indonesia. Apa saja keberagaman negara Indonesia? Yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Kemudian yang kedua adalah keberagaman budaya. Dan yang ketiga adalah keberagaman agama. Yuk teman-teman, kita beralih atau berlanjut ke keberagaman yang pertama, yaitu keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Apa itu bangsa majemuk? Bangsa majemuk adalah bangsa yang terdiri atas beragam suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah peta negara Indonesia.
dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Dari Sabang sampai Merauke terdiri atas 1.340 suku bangsa loh teman-teman. Banyak ya. Jadi kita harus saling menghormati perbedaan antar suku bangsa sehingga akan tercipta kerukunan. Walaupun kita berbeda suku dengan teman kita atau dengan orang lain yang kita kenal, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai agar tercipta kerukunan. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Jawa. Suku Jawa ini berasal dari Pulau Jawa. Nah, suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa adalah suku terbanyak di Indonesia. Dan yang harus teman-teman ketahui sebagai informasi, pada tahun 2010 jumlah suku Jawa 1/3 jumlah penduduk Indonesia. Banyak ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke keberagaman yang kedua, yaitu keberagaman budaya. Budaya adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, perbedaan bahasa di tiap daerah. Kenapa bahasa? Karena kita mengucapkannya itu setiap hari dan berulang-ulang. Jadi, bahasa merupakan contoh dari keberagaman budaya. Misalnya saja di Pulau Jawa atau di suku Jawa, ada keberagaman yang terdapat di suku Jawa, yaitu tentang tingkat kehalusan bahasa. Di suku Jawa terdapat 2 tingkat kehalusan bahasa suku Jawa, yaitu yang pertama, jika kita berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua, kita harus menggunakan bahasa Jawa, yaitu bahasa Kromo Inggil. Tetapi jika kita berbicara dengan teman sebaya atau yang lebih muda, kita dapat mengucapkan bahasa Jawa dengan bahasa Ngoko. Oke, kita lanjut ke keberagaman yang ketiga, yaitu keberagaman agama. Ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Teman-teman masih ingat? Yuk kita baca sama-sama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Provinsi Aceh mayoritas penduduknya beragama Islam. Ada yang pernah ke Aceh, teman-teman? Jika ada yang pernah atau yang belum pernah, sebagai informasi, jika kita berkunjung ke Provinsi Aceh, di sana banyak sekali orang yang mengenakan kerudung untuk perempuannya. Karena mayoritas atau kebanyakan penduduknya beragama Islam. Dan banyak sekali masjid-masjid di Provinsi Aceh. Sedangkan di Provinsi Bali banyak yang beragama Hindu. Selanjutnya, agama Kristen dan Katolik banyak dianut oleh penduduk Indonesia Timur. Indonesia Timur itu contohnya yang ada di Maluku. Kalau Buddha dan Konghucu itu menyebar di seluruh Indonesia. Namun jumlahnya tidak sebanyak agama Islam. Oke, itu saja yang Misaila sampaikan di video ini. Misaila ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.